Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang dikutuk miskin oleh Raja Batra Indra. Hidup mereka sangat miskin sampai ketika sang istri hamil dan mengidam buah mempelam, buah yang hanya ada di sekitar halaman istana. Sang istri pun menangis. Tenang istriku, buah mempelan itu akan kuberikan kepadamu. Karena rasa cinta sang suami kepada istrinya, dirinya selalu berusaha untuk menuruti keinginan istrinya tersebut. Datanglah si miskin dan memohon kepada raja untuk memetik buah mempelam di istana. Ada apa, wahai miskin? Tuanku, aku bersujud kepadamu. Aku hanya orang miskin. Bolehkah aku meminta buah mempelam untuk istriku yang sedang mengidam? Baiklah, ini ada buah mempelam untuk istrimu. Terima kasih ya Tuanku. Semoga kebaikanmu dibalas berkali-kali lipat oleh Yang Maha Kuasa. Ini istriku, aku telah mengambilnya untukmu. Terima kasih suamiku. Kapan ya kita kaya? Aku sedang berusaha, istriku. Suamiku, bisakah kau ambilkan buah nangka untukku, untuk anakmu juga? Akan kuusahakan, istriku. Apalagi yang kau inginkan? Ya Tuanku, aku bersujud kepadamu. Aku hanyalah orang miskin. Bolehkah aku meminta buah nangka Untuk apa buah nangka tersebut? untuk istriku yang sedang mengidam, Tuanku? Saya akan kasih sebiji buah nangka ini. Terima kasih ya Tuanku. Semoga kebaikanmu dibalas berkali-kali lipat oleh Yang Maha Kuasa. Istriku. Ada apa suamiku? Apakah kamu telah mendapatkan buah nangka tersebut? Ya, aku sudah mendapatkannya. Semoga dengan buah nangka ini, anak kita akan mendapatkan kesehatan dan keberkahan. Setelah itu, lahirlah seorang putra dengan paras yang elok diberi nama Markamah. Dari lahirnya putra tersebut, kehidupan si miskin berangsur membaik dan bergelimang harta. Kebahagiaan mereka kian memuncak ketika lahirnya Putri Nila Kusuma yang merupakan anak perempuan mereka. Mau kau beri siapa nama anak kedua ini, istriku? Putri Nilaku, sama saja nama yang cantik sama seperti parasnya. Si miskin memboyong keluarganya untuk berpindah tempat ke negeri Puspasari. Di negeri tersebutlah dirinya diangkat menjadi raja besar dengan gelar Maharaja Angkasa Indra Dewa dan istrinya Dewi Rencana. Akhirnya ya kita mempunyai kerajaan. Tidak sia-sia aku meminta buah mempelam kepada Maharaja Indar. Kesejahteraan dan kemakmuran negeri Puspasari rupanya mengundang ketidaksukaan raja lain, yaitu Maharaja Indradewa yang merupakan raja kerajaan dari Antah Berantah. Kenapa dia bisa menjadi raja sepertiku? Alinujung, bisakah kau membuat kerajaan dia hancur? Baik Tuan, tak lama lagi kerajaan dia akan hancur. Kenapa kerajaan kita jadi hancur seperti ini? Tidak becus. Ketidaksukaan Maharaja Indradewa diperlihatkan dengan cara menyuruh para ahli nujum untuk meramal anak Maharaja Angkasa Indradewa dan menyatakan bahwa kedua anaknya akan menjadi sumber kehancuran dan kesialan hidupnya. Maharaja Angkasa dan istrinya berhasil termakan ramalan palsu ahli nujum
tersebut yang menyebabkan Maharaja Angkasa membuang Markama dan Putri Nila dari negeri Puspasari ini. Wahai suamiku, kenapa keadaan kerajaan kita semakin hancur ya? Apakah kau merasakan hal yang sama? Ya, aku pun merasakannya. Semenjak kelahiran kedua anak itu, keadaan kerajaan kita semakin hancur. Apa kita harus mengusir mereka dari istana? Aku serahkan semua ini kepadamu. Markama, Putri, Apa ya? pergi kalian dari istana. Apa salah kami? Pergi. Maafkan Maafkan kami, Ayah. Kedua kakak beradik itu pun berteduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak. Karena merasa lapar, Markama berinisiatif untuk memasak seekor burung dengan meminta api kepada petani. Namun naasnya, mereka malah dituduh sebagai pencuri yang lalu dipukuli dan dibuang ke laut. Tunggu dulu ya, kamu duduk saja di situ. Ya, Pak, apa boleh saya minta api itu? Kalian siapa? Kalian pasti penyusup. Bukan, Pak. Tolong. Ada penyusup. Mana-mana? bukan Pak. Putri Nila Kusumasari terdampar di pantai yang lalu ditemukan oleh Raja Makindasari yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Panggil dengan Cahaya. Putri inilah yang dibawa ke istana untuk dipersuntingnya dan menjadi permaisuri dengan gelar Putri Mayang Mangurai. Ke istana, ayo. Selamat ya, kamu menjadi putri. Namamu Mayang Mangurai. Terima kasih Raja Makinda. Sedangkan Markama terdampar di pulau yang dihuni oleh raksasa untuk dijadikan santapan. Markama tidak sendiri, melainkan raksasa juga mencuri Putri Cahaya Kairani. Di mana aku? Di mana aku? Siapa kamu? Siapa dia? Akhirnya kalian sudah bangun. Tuan, tolonglah aku. Siapa kau? Pergilah dulu, akan kutangani dia. Lepaskan aku. Tolong. Hei, lepaskan dia. Akan kubuang kau. Setelah itu, keduanya mencari kapal untuk pergi dari pulau tersebut dan mereka menumpang ke kapal saudagar menuju negeri Panglingan Cahaya, tempat asal Putri Cahaya Kairani. Hal tersebut tak berjalan mulus sebab nahkoda kapal yang mereka tumpangi ternyata menyukai Putri Cahaya yang membuat Putri Cahaya disekap di kapal dan Markama dibuang ke laut. Karena hal itulah Markama dimakan oleh ikan hiu. Tapi karena bantuan burung Raja Wali milik Nenek Kabayan yang memberitahu bahwa ada Markama di dalam perut ikan hiu, burung itu meminta Nenek untuk membelah perut ikan hiu dengan perlahan sehingga Markama dapat selamat dan keluar dari perut ikan hiu tersebut. Kemarilah nenek bantu. Nak, maukah kamu membantu nenek untuk menjual bunga di toko ini? Iya, Nek. Aku mau. Aku mempunyai hutang budi padamu. Baik, terima kasih. Melihat bunga ini mengingatkan pada adikku. Adikku sangat menyukai bunga ini. Kejadian itu, Markama bekerja bersama Nenek Kabayan sebagai perangkai bunga. Yang bunga tersebut disukai oleh adiknya, karena itulah Markama bertemu dengan adiknya. Lalu Markama dan adiknya datang balikan ekor sehari-hari seperti kedua orang tua. Dari kejadian itu, Markama diangkat menjadi raja di negeri Purupasari, menggantikan ayahnya. Akhirnya kita bertemu lagi. Iya kak, aku sangat rindu padamu. Aku juga merindukanmu.